Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, selamat datang kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pembelajaran kali ini kita masih dalam bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup melalui ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dan terdiri atas apa sajakah klasifikasi tersebut. Sebelum belajar, Ustadz ingatkan untuk membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yuk kita langsung saja masuk materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama adalah tentang taksonomi sebelum masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, dengan takson ini maka makhluk hidup diklasifikasikan. Dan taksonomi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, ya, di mana klasifikasi pertama itu dimulai dari kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies, kemudian terakhir adalah varietas atau ras. Dan di sini kita lihat misalnya adalah pada burung, secara domain dia masuk ke dalam domain eukariotik, yaitu domain yang memiliki inti sel, ya. Jadi makhluk hidup yang memiliki inti sel masuknya ke domain eukariotik. Kemudian secara kingdom, burung masuk ke dalam kingdom animalia, yaitu hewan. Kemudian phylum chordata, ya. Kemudian kelas Aves, ordo Passeriformes, kemudian family Fringillidae, dan genusnya adalah Cardinalis, maka spesiesnya adalah Cardinalis atau burung Cardinalis. Kita sebutnya burung gereja. Sistem klasifikasi yang diperkenalkan di sini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera adalah makhluk uniseluler atau bersel tunggal, di mana mereka merupakan makhluk yang prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Nah, Protista pun sama, bersifat uniseluler, tetapi dia bersifat ekariotik. Jadi berbeda dengan Monera. Kalau Protista dia bersifat ekariot, sedangkan Monera bersifat prokariot. Ekariot adalah memiliki membran inti. Kemudian fungi adalah organisme multiseluler, bersel banyak, heterotrof, kemudian ekariot. Plantae multiseluler, autotrof. Kemudian animalia multiseluler, heterotrof, dan ekariot. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, tadi sudah disebutkan kingdom Monera ini bersifat mikroskopis, yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat. Kemudian contoh Monera adalah bakteri dan alga biru. Misalnya adalah Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Dan juga contoh lainnya bakteri apatogen, yaitu Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Monera ada yang bersifat patogen, tadi ya, bersifat menyebabkan penyakit, yaitu Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, dan apatogen yang tidak bersifat memberikan penyakit, ya, seperti Escherichia coli yang membantu proses pembusukan tadi. Ini contoh Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Kemudian Salmonella typhosi, ya, penyebab penyakit tipes, berarti bersifat patogen.
Kemudian Lactobacillus bulgaricus bakteri untuk pembuatan yogurt bersifat apatogen. Selanjutnya ada kingdom Protista, memiliki ciri-ciri bersel tunggal, uniseluler, memiliki membran inti atau eukariot dan mampu berkembang biak. Kelompok Protista ada yang bersifat mikroskopis, yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat. Ada juga yang bersifat makroskopis, yaitu dapat dilihat tanpa harus menggunakan mikroskop. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ada protozoa, kemudian juga ada amuba dan paramecium. Ada protozoa, algae dan mycota. Ya, ada protozoa, algae dan mycota. Yang termasuk protozoa umumnya heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian terbagi menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu, contohnya amuba. Kemudian Ciliata, bergerak dengan silia atau rambut getar, contohnya Paramecium. Kemudian Flagellata, bergerak dengan flagel atau kaki cambuk, contohnya adalah Euglena. Dan sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus, contohnya bergerak dengan kontraksi sel. Kemudian alga, contohnya ada yang uniseluler, misalnya phytoplankton, ada juga yang multiseluler, yaitu alga. Bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri karena memiliki klorofil, kemudian memiliki dinding sel, memiliki 7 filum, yaitu Euglenophyta, Chirosophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, Bacillariophyta dan Rhodophyta. Kemudian Mycota bersifat ekariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora. Terbagi menjadi 3 filum, yaitu Mycomycota, jamur lendir, Acroiomycota dan Oomycota. Contoh Rhizopoda adalah amuba, contoh Ciliata paramecium, contoh Flagellata ada Trypanosoma, contoh sporozoa Plasmodium, contoh algae ada Euglenophyta memiliki flagel dan chloroplas, Chrysophyta alga keemasan, Pyrophyta alga api, Phaeophyta alga coklat, Bacillariophyta ada diatom, Rhodophyta alga merah, Chlorophyta alga hijau, Mycota Myxomycota, kemudian Acrasiomycota dan Oomycota. Selanjutnya pada kingdom fungi. Ya, ini adalah kingdom yang ketiga atau adalah jamur. Merupakan organisme ekariotik yang memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Mampu bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora. Terbagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina dan Basidiomycotina. Contoh Zygomycotina adalah Rhizopus oligosporus, jamur tempe. Ascomycotina Saccharomyces cerevisiae, ragi pada roti. Kemudian Basidiomycotina adalah Pleuroptus ostreatus, jamur tiram. Dan Deuteromycotina adalah Aspergillus.
jamur pada pembuatan kecap. Selanjutnya adalah kingdom Plantae ya harusnya, yaitu pada lumut misalnya adalah Bryophyta. Ini adalah filum pertama pada Plantae, pada tumbuhan. Ada beberapa divisi, yaitu pertama ada divisi lumut Bryophyta, kemudian divisi paku-pakuan Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji ya. Jadi divisi pertama pada kingdom Plantae jadi berbeda ya. Kalau tadi hewan menggunakan filum, kalau pada tumbuhan dia menggunakan divisi ya. Jadi perbedaannya itu, pada hewan menggunakan filum, pada tumbuhan menggunakan divisi. Nah, divisi pertama pada Plantae adalah lumut, atau kita sebut sebagai Bryophyta. Lumut ini memiliki akar, batang, daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Akar pada lumut disebut rhizoid yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut. Lumut berkembang biak, ia hidup di tempat yang lembab dan berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan. Nah, di sini lumut akan menghasilkan spora ya. Kemudian spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi lumut. Kemudian dari sini akan menghasilkan sel kelamin, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Kemudian spermatozoid dan sel telur akan melakukan pembuahan, akan terjadi pembuahan terhadap sel telur atau ovum dan menghasilkan zigot. Dan zigot akan tumbuh menjadi sporogonium, dan sporogonium dewasa nanti akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium. Dan inilah pergiliran keturunan. Maka tumbuhan lumut disebut sebagai gametofit ya, sebagai penghasil sel kelamin, dan sporogonium disebut sebagai sporofit, penghasil spora. Lumut dibedakan menjadi dua kelas, yaitu Hepaticeae, lumut hati, yaitu lumut hati belum memiliki batang dan daun. Tubuh lumut ini berbentuk lembaran dan dilengkapi rhizoid yang berfungsi sebagai alat untuk melekatkan tubuhnya ke dalam tanah. Dan yang kedua adalah lumut daun atau musci, sudah memiliki akar rhizoid, batang, dan daun. Divisi yang kedua adalah paku-pakuan atau Pteridophyta, di mana tumbuhan ini sudah memiliki batang dan daun dan akar. Pada daunnya terdapat sorus yang merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Sorus atau sori kalau banyak menempel di daun berbentuk bulatan berwarna kuning atau coklat. Tumbuhan paku bersifat epifit, yaitu menempel pada pohon tapi tidak merugikan karena yang diserap adalah bahan mentah. Nah, perkembangbiakan paku itu secara kawin dan tak kawin, atau secara generatif dan vegetatif dengan pergiliran keturunan. Di mana tumbuhan paku awalnya akan masak ya, kemudian menghasilkan spora yang telah masak, jatuh ke tempat yang cocok, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid dan juga menghasilkan archegonium sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian spermatozoid akan membuahi sel telur dan akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium.
atau tumbuhan paku. Nah, sporogonim dewasa nantinya akan menghasilkan spora kembali dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Berdasarkan proses pergiliran keturunan ini, maka tumbuhan paku disebut sebagai sporofit, ya, dan juga protalium di sini disebut sebagai gametofit. Tumbuhan paku-pakuan memiliki 4 kelas. Yang pertama adalah Silopitinae atau paku lumut. Paku lumut menyerupai tumbuhan lumut daun. Cara hidup sebagian besar epifit. Contohnya di sini adalah Silotum nudun. Kemudian Equusitinae, paku ekor kuda. Batang tumbuhan ini tidak terdapat dalam tanah. Cabang berruas-ruas, daun fertil menghasilkan spora. Contoh adalah Equisetum sylvaticum. Yang ketiga adalah Lycophytidae atau paku kawat, yaitu tubuh paku kawat seperti rambut atau kawat, habitat kebanyakan di daerah pegunungan. Kemudian paku benar atau Felicinae, tumbuhan ini dapat hidup di mana-mana. Sorus terdapat pada daun, yaitu di ujung daun, tepi daun dan tersebar di permukaan daun. Contohnya adalah semanggi atau suplir. Dan divisi yang ketiga adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan spermatopita adalah tumbuhan yang menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan berbiji didasarkan pada letak bakal biji terbagi menjadi dalam 2 kelompok, yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Ciri-cirinya memiliki akar tunggang, daun berbentuk seperti jarum kecil, tebal dan tipis lebar. Alat perkembangbiakan disebut strobilus yang mengandung sporangia. Yang kedua adalah Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, di mana bakal bijinya tersimpan dalam daun buah, dan ciri-cirinya akar, batang dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Alat perkembangbiakan berupa bunga, susunan daun menyirip, menjari dan sejajar. Gymnospermae memiliki beberapa kelas, yaitu Cicadinae. Kelas Cicadinae ini menyerupai pohon palem, sedikit cabang, daun menyirip. Contohnya adalah Sikas rumpi atau pakis haji. Yang kedua adalah Gnetinae. Kelas Gnetinae batangnya berkayu, bercabang dan berdaun tunggal. Contohnya Gnetum gnemon, yaitu melinjo. Kemudian Coniferinae, yaitu merupakan tumbuhan semak, tajuk berbentuk rucut, daun berbentuk jarum. Contohnya adalah Pinus mercusi atau pinus. Manfaat tumbuhan berbiji terbuka yaitu sebagai bahan pembaku pembuatan kertas, misal batang pinus dan batang melinjo. Pelarut cat, misalnya getah pinus berupa minyak terpentin. Bahan makanan seperti melinjo dan tanaman hias seperti pakis haji. Selanjutnya Angiospermae. Angiospermae memiliki 2 kelas. Yang pertama adalah Monocotyledoninae atau monokotil atau berkeping satu. Dan Dicotyledoninae atau dikotil atau berkeping 2. Biji berkeping satu. Ya, untuk monokotil memiliki ciri yang pertama adalah biji berkeping satu, memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun berseling, tulang daun sejajar dan berbentuk pipa, kelompok bunga berjumlah kelipatan 3, biji memiliki 1 daun lembaga, dan tumbuhan
ini ya, untuk dikotil ciri-cirinya yang pertama adalah biji berkeping dua, memiliki akar tunggang, batang bercabang, daun tersebar berhadap-hadapan, tulang daun menyirip atau menjari, kelopak bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5, biji memiliki 2 daun lembaga. Monokotil memiliki beberapa suku. Yang pertama adalah Gramineae atau rumput-rumputan. Contohnya adalah padi, jagung, tebu, rumput gajah, rumput teki. Dan Liliaceae atau bawang-bawangan. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Dan Musaceae atau pisang-pisangan. Contohnya pisang raja, pisang Ambon, pisang mas, dan semua jenis pisang. Dan yang terakhir adalah Palmae atau pinang-pinangan. Contohnya kelapa atau kelapa sawit. Sedangkan dikotil contohnya adalah Papilionaceae atau kacang-kacangan. Suku ini memiliki mahkota bunga berbentuk kupu-kupu, buah berbentuk polong, pada akar sering ditemukan adanya bintil-bintil akar. Contohnya adalah Sesbania grandifil orat atau turi, Arasis hypogea atau kacang tanah, dan Vigna sinensis atau kacang panjang. Kemudian Solanaceae atau terong-terongan. Suku ini memiliki bunga berbentuk bintang, trompet, lapisan dalam buah berair atau berdaging. Contohnya adalah Solanum melongena atau terong, Solanum tuberosum atau kentang, Solanum lycopersicum atau tomat, dan Capsicum annum atau lombok. Dan selanjutnya adalah suku Ephorbiaceae atau tumbuhan bergetah. Tumbuhan kelompok ini bila dilukai tubuhnya akan mengeluarkan getah berwarna putih. Contoh Ricinus communis atau jarak, Hevea brasiliensis, Manihot utilissima atau ubi kayu. Dan ini adalah beberapa suku pada dikotil dan masih banyak lainnya suku-suku lainnya pada dikotil. Selanjutnya adalah Kingdom Animalia. Pada Kingdom Animalia merupakan kelompok hewan. Kelompok ini hidup di muka bumi, memiliki banyak ragam dari sisi ukuran. Ada yang sangat kecil dan ada juga yang sangat besar. Pengelompokan hewan didasarkan pada keberadaan ruas tulang belakang pada tubuhnya, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang hewan tidak memiliki ruas tulang belakang disebut avertebrata, dan kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang disebut sebagai vertebrata. Nah, sekarang kita akan bahas avertebrata terlebih dahulu. Avertebrata sekali lagi adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Contohnya di sini adalah Solenterata atau hewan berongga. Contoh di sini adalah ubur-ubur atau kemudian ada hewan porifera, hewan berpori. Contohnya adalah karang yang ada di laut. Kemudian vermes, cacing, moluska, hewan yang memiliki tubuh lunak, misalnya cumi-cumi, siput, kerang, kemudian antropoda, hewan yang memiliki berbuku-buku, misalnya adalah serangga, ya, insek, atau di sini ada kumbang. Kemudian laba-laba, udang, ya, jenis serangga, laba-laba, udang-udangan, dan juga jenis lipan. Kemudian yang terakhir adalah Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Misalnya adalah bintang laut, babi laut atau bulu babi, ya. Kemudian juga ada tripang. Nah, Solenterata ini adalah hewan yang hidup di air, tubuhnya berongga, memiliki tentakel untuk menangkap makanan dan alat peraba. Bentuk tubuhnya itu ada yang polip atau medusa, ada yang dia masanya menempel dan ada yang masanya melayang-layang di air. Yang ketiga adalah hewan berpori. Hewan ini hidup di air, permukaan tubuh seluruhnya berpori-pori, memiliki rangka dari zat tanduk, misalnya adalah karang di laut. Kemudian cacing atau vermes. Tubuh cacing memiliki tubuh yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk tubuh cacing dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut.
Ada cacing pipih yaitu Platyhelminthes. Cacing ini hanya memiliki satu lubang yaitu mulut untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan sisa makanan. Tidak mempunyai ringga dan anus. Contoh cacing hati dan cacing pita. Cacing gilik atau Nemathelhelminthes. Tubuh cacing ini bulat, panjang, tidak bersegmen, memiliki mulut dan anus. Contohnya di sini cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang, dan dia berkembang biak secara kawin. Tubuh cacing ini berruas-ruas tersusun seperti cincin, memiliki mulut dan anus, terdapat rongga badan antara kulit badan dan dinding. Contoh cacing tanah, cacing lintah, dan pacet. Selanjutnya adalah moluska. Tubuh hewan ini lunak pada banyak mengandung lendir, terbungkus oleh mantel cangkang tersusun dari zat kapur. Hewan ini dibagi dalam 3 kelompok yaitu siput, cephalopoda, yaitu siput ketika di darat bernapas dengan paru-paru dan ketika di air bernapas dengan insang. Siput bergerak menggunakan otot perut sambil mengeluarkan lendir dari dalam tubuh untuk mempermudah gerakan. Siput termasuk hewan hermaprodit, artinya memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuh, jantan dan betina, tetapi tidak dapat melakukan pembuahan sendiri. Kemudian ada kerang. Jika diperhatikan, tubuh kerang dilapisi 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel, sehingga dapat membuka dan menutup. Cangkang terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan luar periostracum, lapisan tengah prismatik, dan lapisan dalam mutiara. Bila ada benda asing masuk dalam mantel, maka kerang akan melapisi benda asing tersebut dan terbentuklah mutiara. Kemudian cumi-cumi atau gastropoda. Cumi-cumi hidup di laut, melindungi dari serangan musuh dengan menggunakan tinta. Pada mulutnya terdapat 8 tentakel pendek untuk memegang mangsa dan 2 tentakel panjang untuk perkawinan. Contoh di sini cumi-cumi dan gurita. Selanjutnya arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki tubuh atas kepala, dada, dan perut. Memiliki indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan. Mata merupakan mata majemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi 6, disebut mata faset. Hewan ini dibedakan dalam 4 kelompok sebagai berikut, yaitu serangga insekta. Tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Susunan saraf tangga tali, yaitu terdiri atas simpul saraf yang saling berhubungan. Pernapasan dengan sistem trakea, yaitu pembuluh udara yang bermuara pada stigma. Serangga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, kepompong kemudian menjadi dewasa. Dan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, yaitu dari telur menjadi nimfa lalu ke dewasa. Selanjutnya laba-laba. Tubuh laba-laba terdiri dari kepala, dada yang menyatu dan perut berbuku-buku, yaitu berlapis-lapis. Pada bagian kepala terdapat 4 pasang kaki, memiliki sepasang mata besar dan beberapa mata kecil. Pernapasan menggunakan paru-paru, contoh laba-laba rumah, kalajengking, kutu, dan caplak. Kemudian udang-udangan atau krustasea, yaitu tubuh udang-udangan terdiri dari kepala, dada yang menyatu dan perut. Pada kepala terdapat 2 pasang antena panjang dan pendek. Memiliki 5 pasang kaki, contoh udang, kepiting, dan rajungan. Selanjutnya pada arthropoda ada lipan, yaitu myriapoda. Tubuh lipan terdiri dari kepala dan perut yang berruas-ruas. Setiap ruasnya terdapat 1 pasang kaki. Bernapas dengan trakea, contoh adalah kelabang atau kaki seribu. Dan yang terakhir pada vertebrata adalah echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Tubuh hewan ini diselimuti dengan kulit duri. Terdapat lempeng dari zat kapur, bergerak menggunakan kaki ambulakral yang merupakan tabung dengan alat menghisap yang digunakan untuk melekat di dasar air. Alat pencernaan yaitu mulut, usus, dan anus. Alat pernapasan menggunakan insang yang tersebar di seluruh permukaan tubuh. Mempunyai daya regenerasi yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang terputus. Perkembangbiakan secara kawin. Sistem saraf menyebar ke seluruh tubuh. Contohnya adalah bintang laut, teripang, dan landak laut. Selanjutnya adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Ikan hidup di air, bernapas menggunakan insang. Beberapa organ seperti sirip berfungsi untuk menentukan arah gerak, gurat sisi untuk mengetahui tekanan air.
Ikan termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Perkembangbiakan dengan cara bertelur yang dibuahi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Contohnya ikan lele, ikan patin, ikan mujair, ikan tongkol, ikan salam, dan ikan gurame, serta ikan mas. Kemudian amfibi atau amfibia, hewan ini dinamai amfibi karena hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Sehingga alat pernapasannya juga ada dua, yaitu insang dan paru-paru. Seperti pada ikan, hewan amfibi juga termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Contoh adalah katak hijau, katak pohon, dan salamander. Selanjutnya reptilia. Hewan ini berkulit keras, kering, dan bersisik. Pada ular, sisiknya mengelupas saat ganti kulit. Reptil juga berdarah dingin atau poikiloterm, perkembangbiakan dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau pembuahan internal. Contohnya adalah kadal, ular, dan buaya. Selanjutnya ada apes atau burung. Hewan burung diselimuti dengan bulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Tulangnya berongga sehingga ringan. Burung termasuk hewan berdarah panas atau homoioterm, yaitu suhu tubuh tetap. Perkembangbiakan dengan bertelur yang dibuahi di dalam tubuh betina atau internal. Contohnya burung merpati, burung pipit, burung gelatik, burung gereja, burung kutilang, dan burung walet. Dan selanjutnya adalah mamalia atau hewan menyusui. Hewan menyusui mempunyai kelenjar susu. Perkembangbiakan dengan melahirkan anak, bernafas dengan paru-paru. Hewan menyusui berdarah panas atau homoioterm, yaitu suhu tubuh tetap. Hewan ini ada yang hidup di darat, misalnya tikus, marmut, tupai, kalong, kampret, monyet, orangutan, dan lain. Ada juga yang hidup di air, misalnya lumba-lumba dan mamalia paus. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi kita pada hari ini. Jika ada materi yang belum bisa dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.